Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Damayanti dengan NIM 2021844. Di sini kita akan membahas proses yang terjadi di dalam tumbuhan. Pertama, tumbuhan berfotosintesis. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses ini terjadi di daun hijau, yaitu sel mesofil. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui stomata, sementara air melalui urat daun. Di dalam fotosintesis hanya dapat berlangsung pada organisme yang memiliki klorofil. Klorofil sendiri adalah pigmen tumbuhan yang terdapat pada kloroplas dan dapat berupa bakterioklorofil A, B, C, D, E, dan bakterioviridin. Klorofil A dan B hanya ditemukan di tumbuhan tingkat tinggi. Kedua adalah proses respirasi. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernafasan untuk memecah senyawa organik yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Proses respirasi pada tumbuhan ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Ketiga, oksigen masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Kelima atau terakhir, jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Ketiga, proses gerak pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan, tetapi gerakan yang dilakukan sangat terbatas, tidak seperti manusia ataupun hewan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higrokopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari luar. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya dari gerak endonom ini adalah gerak tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Kemudian gerak higrokopis. Gerak higrokopis ialah gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembaban. Contohnya, gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Gerak esionom. Gerak esionom ini merupakan gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun gerak esionom dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak tasis, dan gerak masti. Pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ini adalah contoh-contoh gerak tropisme. Kedua adalah gerak taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya fototaksis dan kemotaksis. Kemudian adalah gerak nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ini adalah contoh-contoh gambar gerak nasti. Terakhir adalah proses reproduksi. Proses reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yakni proses reproduksi secara generatif atau kawin dan reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. Ini adalah contoh gambar tahap-tahap reproduksi pada tumbuhan, yang dimana terakhir adalah menjadi sebuah pohon yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.